Aku bukan menantu sampah, bab 715 Ibu mertua hilang. Rocky kembali ke villa dan segera menelepon Winata kemudian memberitahukan rencana hari kedua yaitu kunjungan ke kota Linsian kepada istrinya. Dewi kemudian bertanya, Rocky, kunjunganmu kali ini berapa hari? Tidak lama. Paling lama tidak lebih dari 1 minggu. Syukurlah. Dewi menghela nafas lega dan bisa tenang untuk sementara. Sebelumnya, suaminya selalu diam di rumah, dia tidak begitu merasa. Namun sekarang Rocky sudah kerja di luar, sering sekali perjalanan bisnis ataupun keluar kota dan itu membuatnya khawatir terutama kunjungan sebelumnya ke Burma. Sekali pergi bisa hitungan bulan, dia sendirian selama beberapa bulan dengan kamar kosong, perasaan itu sangat menyiksa bahkan dalam mimpi saja menantikan suaminya pulang. Jenny mengangkat kepalanya dan berkata, Rocky, kamu ingin keluar lagi. Untuk apa? Ke kota Linsian untuk membahas bisnis. Rocky mengelak dengan berkata, setidaknya 3 hari paling lama 1 minggu. Kota Linsian adalah tempat yang bagus. Jenny segera bangkit dari sofa dan berdiri, kemudian bertanya dengan penuh harap kunjunganmu untuk membahas bisnis pastinya biayanya akan diganti. Apakah pihak sana akan melayanimu, makan dan minum yang enak, juga membawamu jalan? Melihat rupa ibu mertua, Rocky menyiapkan diri dan berkata, Ibu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku pergi untuk urusan kerja, bukan untuk jalan-jalan. Pekerjaan kan juga jalan-jalan. Jenny dengan gembiranya berkata, pemandangan di kota Linsian sangatlah indah. Ibu pernah lihat di televisi. Lagi pula, biayamu juga ditanggung, ibu ikut denganmu untuk jalan-jalan ke sana. Rocky terdiam beberapa waktu dan berkata, Ibu, jika kamu ingin ke kota Linsian, pergilah bersama ayah. Aku pergi untuk membahas bisnis, tidak pergi ke kota Linsian untuk jalan-jalan. Tidak apa-apa. Aku hanya ikut pergi bersamamu, sampai di sana aku akan jalan-jalan sendiri. Jenny sudah memutuskan dan berkata, aku pergi bersamamu. Sesampainya di sana pihak itu pasti akan mengaturkan kamu untuk makan dan minum dengan senang. Hal yang begitu baik, sangat disayangkan untuk tidak pergi. Ibu. Dewi tidak tahan melihat ibunya dan menariknya kemudian berkata, kunjungan Rocky bukanlah untuk jalan-jalan, kakimu yang sakit masih belum sembuh, apakah kamu masih berpikir untuk jalan-jalan? Bagaimana bisa tidak sembuh? Jenny terlihat takut Dewi akan menghentikannya. Dengan segera ia melempar tongkatnya. Dokter saja sudah mengatakan kalau kakiku sudah sembuh. Beberapa langkah kaki tidaklah masalah. Lagi pula aku juga ke sana dengan mobil bukannya jalan. Sambil berbicara, dia menarik Andrew yang ada di sofa dan berkata, Andrew, bukankah kamu sangat ingin pergi ke kota Linsian? Di sana adalah kota budaya yang terkenal juga terdapat pasar barang antik. Apakah kamu tidak ingin ke sana untuk melihat? Ahem, Andrew malu. Dia tergoda untuk pergi ke pasar barang antik di kota Linsian namun takut menantunya tidak setuju. Jenny marah dan berkata, bicaralah untuk apa di sana. Lalu Andrew berkata dengan tidak lancar, menantuku, bagaimana kalau kita pergi ke sana dengan mobilmu, aku dan ibumu akan tinggal sendiri setiba di kota Linsian, kamu tidak perlu mengurusi kami. Ayah, kenapa kamu ikut membuat masalah bersama ibu? Dewi tetap tidak setuju dan berkata, kalaupun ingin pergi, juga harus menunggu hingga kaki ibu sembuh, saat itu akan memesan paket wisata untuk kalian berdua. Rocky dengan sibuknya berkata, Ibu, pergilah ketika kakimu sudah sembuh. Melihat Rocky yang tetap tidak setuju,
Jenny duduk di atas sofa dengan muka tidak senang kemudian menghela nafas panjang. Dia ingin liburan gratis, lagi pula kunjungan Rocky ke kota Linxian, pihak bos itu pasti akan menyambutnya. Mungkin saja nantinya semua makanan dan minumannya ditanggung, semua kesempatan liburan gratis ini tidak ingin dilewatkan Jenny. Keesokan paginya, Rocky keluar dari villa. Dua mobil sudah menunggu di luar. Winata berdiri di samping salah satu mobil, mengangguk dan menyapanya. Di balik tubuhnya juga diikuti oleh dua anggota kelompok Sky Dragon yang berpakaian preman. Disa dengan pakaian hitam profesional, bersandar di pintu mobil lain. Melihat dia keluar, dia membuka pintu mobil. "Tuan Rocky, masuklah ke dalam mobil." Rocky menganggukkan kepalanya, masuk ke dalam mobil dan memerintahkan supir untuk bergerak ke kota Linxian. Kunjungan kali ini ke paviliun apoteker di kota Linxian, dia juga mengajak Winata untuk pergi bersama. Sudah berjanji pada Ray bahwa dirinya akan memberikan anggur rumput merah pada anggota kelompok Sky Dragon. Setibanya di sana akan pergi ke paviliun apoteker untuk melihat kondisi, dan sesudah itu urusan pemberian anggur rumput merah diserahkan ke Winata. Sebelumnya, dia hanya mengizinkan orang untuk membawakan pesan kepada apoteker di paviliun apoteker, namun pihak yang dituju belum memberikan balasan. Juga tidak mengetahui bagaimana kondisi di paviliun apoteker, bagaimana energi Sage, namun paviliun apoteker yang berada di lembah tersebut sudah dibangun ratusan tahun dan selalu menanam jamu. Setelah diendapkan ratusan tahun, energi Sage ini telah berubah menjadi tempat berkumpul aura, dan bagaimanapun tetap bisa menanam rumput ungu. Mobil bergerak ke arah kota Gopo dan menuju jalan raya. Disa duduk di dalam mobil, dengan muka dingin selama perjalanan, menatap jendela dan tidak melihat Rocky sama sekali. Rocky duduk di kursi penumpang, juga malas untuk mengganggunya. Dia memejamkan mata dan istirahat. Di saat inilah telepon selulernya berdering dengan cepat. Rocky membuka matanya dalam sekejap dan menerima panggilan telepon. "Istriku, ada apa?" Suara cemas Dewi terdengar dari telepon. "Rocky, apakah kamu melihat ibuku?" Rocky tercengang dan berkata, "Bukankah ibu ada di rumah?" "Ibu hilang." Suara Dewi terlihat gemetar dan dengan cemasnya berkata, "Pagi ini, ibu bertengkar dengan ayah, ngotot ingin pergi ke kota Linxian bersamamu. Ayah tidak setuju, ibu emosi dan memilih untuk pergi dari rumah. Hasilnya ibu menghilang dalam sekejap." "Apa ibu kabur dari rumah?" Rocky mengerutkan keningnya. Ibu mertuanya sendiri memang tidak bisa membuat dirinya tenang. Dia berpikir dengan cepat dan berkata, "Istriku, kamu jangan panik dulu, segera lapor polisi, aku akan mengirim orang untuk mencari di mana keberadaan ibu." "Kamu jangan panik, bisa jadi ibu pergi untuk membeli sayur. Aku sudah mencari beberapa kali. Polisi juga sudah memeriksa CCTV, tidak menemukan jejak ibu sama sekali, seolah-olah menghilang begitu saja." Dewi panik dan suaranya bergetar, "Rocky, apakah orang yang kemarin menculikku membawa pergi ibu?" Mendengar perkataan istrinya, Rocky tiba-tiba waspada. Memang ada kemungkinan itu. Di rumah ada pengawal, juga sudah diatur 5 formasi, sulit untuk bisa masuk. Dewi bolak-balik dari kerja, kalau bukan dia sendiri yang membawa mobil juga akan dikelilingi pria botak, hampir mustahil untuk menculiknya. Namun Jenny berbeda, dengan kaki panjangnya dia bebas kemana saja, lagi pula dia juga tidak memerlukan pengawal untuk mengikutinya dan justru memarahi mereka.
Jika pihak lawan tidak bisa menculik Dewi, bertindak terhadap Jenny adalah sesuatu yang sangat mungkin. Berpikir sampai ke sini, Rocky segera berkata, "Istriku, kamu diam saja di rumah, aku segera mengatur orang untuk mencari keberadaan ibu." Rocky menutup panggilan telepon, dan segera menghubungi Lian, memintanya mencari keberadaan mertunya dalam waktu 1 menit. Setelah memberikan perintah, ekspresi Rocky dingin dengan tatapan yang mendalam. Jenny adalah ibu kandung istrinya. Jika ada yang berani menyentuh anggota keluarganya, dia tidak akan melepaskannya. Lisa yang duduk di belakang merasakan dengan jelas aura tubuh Rocky yang tidak seperti biasanya. Bahkan dia tidak bisa menahan gemetaran hatinya. Dia bertanya, "Tuan Rocky, apakah ibu mertunya menghilang?" Rocky menganggukkan kepala. Lisa mengerutkan keningnya dan berpikir, kemudian berkata, "Apakah ibu mertuamu seorang berumur 60-an tahun dengan riasan tebal di muka yang membuatnya mirip dengan penyanyi, kemudian baju yang dikenakan berwarna merah dan hijau dengan perhiasan emas di sekujur tubuhnya? Kamu melihatnya?" Rocky memutar kepalanya. Jenny memang begitu, kemanapun dia pergi akan selalu penuh dengan perhiasan karena takut orang tidak mengetahui kalau dia adalah orang kaya. Tadi pagi aku sepertinya melihat dia keluar dari pintu belakang villa, dan membawa sebuah tas. Belum selesai Lisa berbicara, tiba-tiba terdengar suara benturan dari belakang mobil. Suara aneh ini tiba-tiba terdengar, membuat supir terkejut hingga hampir membanting setir. Aku bukan menantu sampah, bab 716 membalas kejahatan dengan kejahatan. Rocky membuka mata dewa dan menyapu pandangannya, seketika dia mengerutkan kening dan berteriak. "Berhenti!" Kedua mobil itu berhenti perlahan di pinggir jalan. Begitu mobil berhenti, Rocky langsung melompat keluar dari mobil lalu berjalan ke bagasi mobil dan membukanya. Ark! Tiba-tiba terdengar seruan dari bagasi mobil. Jenny, ibu mertua yang hilang, meringkuk dan berbaring di dalam bagasi. Setelah beberapa orang turun dari mobil, mereka kaget melihat pemandangan ini. Tidak ada yang mengira bahwa suara aneh yang datang dari bagasi ternyata adalah Jenny. Rocky menahan amarahnya dan bertanya, "Bu, kenapa ibu masuk ke dalam bagasi?" "Karena aku." Jenny dengan wajah memerah terpaksa bangkit di tengah kerumunan yang menyaksikan, kemudian dia berkata, "Karena aku ingin menghemat uang tiket kereta untuk pergi ke kota Linxian." Lisa memeluk lengannya dan berkata dengan dingin, "Bagaimana kamu bisa masuk ke dalam bagasi?" Jenny menggosok lengannya dan marah, "Aku keluar dari villa lalu melihat kalian semua berdiri di pintu menunggu Rocky. Sesaat aku gegabah, jadi aku masuk." "Bu, apakah itu namanya gegabah?" Rocky melirik dan mendapati masih ada tas koper di dalam bagasi. Tampak jelas Jenny sudah merencanakannya sejak awal. Mungkin ketika orang-orang itu sedang menunggu dirinya di gerbang villa untuk masuk ke dalam mobil, pada akhirnya Jenny keluar dan melihatnya, jadi dia menyelinap masuk ketika mereka tidak berada di dekat mobil. Karena Jenny sudah ditemukan, Rocky bertekad untuk mengantarnya pulang. Tentu saja Jenny tidak senang ketika dia mendengar hal ini, dia tiba-tiba berteriak padanya. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku meringkuk di dalam bagasi sampai sakit punggung, dan sekarang aku sudah sampai di sini, kamu mau mengantarku pulang ke kota Gopo lagi?" "Kalau begitu penderitaanku di sepanjang jalan tidak ada artinya." Rocky menjelaskan dengan sabar kepadanya.
Bu, jika kamu ingin bepergian ke kota-kota Linxian, aku akan meminta ayah untuk membawamu ke sana setelah kembali ke kota Gopo. Aku sudah sampai di sini, pokoknya aku tidak mau pulang. Tidak peduli seberapa banyak orang yang ada di sana, Jenny mulai menangis terseduh-seduh. Kegaduhannya membuat Winata dan yang lainnya ketakutan. Tidak ada yang mengira Rocky, seorang yang begitu kuat akan memiliki ibu mertua yang tidak masuk akal. Aku tidak mau pulang. Isak Jenny semakin jadi, dia tiba-tiba melirik Disa dan memarahinya, Rocky, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu perbuat. Katanya kamu pergi ke kota Linxian untuk kerja tapi kamu malah membawa wanita centil. Siapa tahu kalian berdua pergi ke kota Linxian untuk menghabiskan bulan madu dengan putriku atau mencari wanita simpanan. Petik 2. Mendengar omelan Jenny, wajah Disa tiba-tiba menjadi dingin. Dia bukan Dini, dia tidak begitu sabar. Sambil mengumpat, Jenny mengambil kesempatan untuk mengeluarkan ponselnya dan mengarahkannya ke Rocky dan Disa. Aku harus mengambil foto kebersamaan kalian lalu mengirimkannya kepada putriku. Begitu dia mengangkat HP-nya, Disa meraih tangannya dan mendengus dingin, wanita tua, jangan buat malu, jika kamu berani berbicara omong kosong, hati-hati atau aku akan membuatmu tidak dapat berbicara selama 3 hari. Ketika Jenny hendak memotret, HP-nya tiba-tiba diambil, seketika dia menjadi sangat marah lalu menunjuk hidung Disa dan memakinya. Kamu hanya sekretaris, siapa yang memberimu keberanian untuk mengambil HP-ku? Kembalikan padaku, atau aku akan membuatmu keluar dari pabrik farmasi. Selesai berkata, dia bergegas meraih HP-nya. Tapi Disa lebih tinggi darinya, dia mengangkat HP tinggi-tinggi. Jenny melompat beberapa kali tapi tak bisa meraihnya, dia sangat marah sehingga berteriak kasar dengan menyebut para leluhur pada Disa. Disa memiliki temperamen yang buruk, seketika dirinya kesal setelah dimarahi oleh Jenny, dia berkata dengan dingin, apakah kamu ingin mati? Rocky tiba-tiba jadi pusing ketika melihat mereka berdua bertengkar hebat. Disa tidak sebaik Dini, dia akan membunuh orang dengan cacing berbisanya. Jika benar-benar mengusik wanita ini, dia akan melepaskan seekor cacing pada Jenny sehingga membuatnya sekarat. Dia segera melangkah maju dan menghentikan Jenny dan berkata, Bu, sekretaris Disa ikut bekerja denganku, Dewi juga sudah tahu soal ini. Wow, kamu masih melindungi perempuan jalang ini. Jenny melampiaskan semua kekesalannya kepada Rocky, dia segera menangkapnya, memukul serta mencakarnya, tidak berguna kamu bahkan menghalangi ibu. Petik 2. Rocky menghentikan Jenny dengan satu tangan dan Disa dengan tangan lainnya, dia tidak bisa melepaskan tangannya, dalam sesaat dia dipukul beberapa kali oleh Jenny. Tidak berguna. Keluar dari rumah keluarga Liu. Jenny benar-benar gila, ia berteriak dan hendak menamparnya. Dia menahan diri di bagasi selama lebih dari 1 jam dan ditabrak hingga wajahnya memar dan bengkak. Itu semua adalah kesalahan Rocky karena tidak membiarkan dia masuk ke dalam mobil untuk pergi ke kota Linxian. Ketika Jenny memikirkan penderitaannya sewaktu di dalam bagasi, Rocky malah bercanda dengan Disa di dalam mobil. Dia menjadi marah, ia meraih Rocky dan memukulnya beberapa kali. Apa masih belum cukup? Raut wajah Rocky seketika menjadi marah, dia menarik Jenny pergi. Jenny terhuyung sejenak, saking kesalnya, dia hendak menerjang lagi. Tepat di saat ini, tiba-tiba Disa melangkah maju dan langsung menamparkan wajah Jenny nyaring. Plak, diiringi dengan suara tamparan,
Jenny langsung mendapat tamparan keras membuat dia menutup wajahnya dengan linglung. Disa berkata dengan dingin, tidak menghormati orang tua, sopan sedikit terhadap Direktur Rocky, jika kamu berani tidak menghormati dia, aku tidak akan mengampunimu. Separuh dari wajah Jenny memerah, rasa sakitnya luar biasa. Setelah dipukuli oleh sekretaris centil, Jenny sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya. Dia meraung dan bergegas maju ingin bertikai dengan Disa. Mata Disa tajam, dia meraih lengan Jenny dan menamparnya 4 hingga 5 kali, membuat rambut Jenny berantakan, dan terus menderam marah. Selesai menamparnya, dia memekik dingin, masih berani kurang ajar terhadap Direktur Rocky. Wajah Jenny membengkak akibat tamparan, dia menggertakkan gigi dan memekik, tidak berguna. Kamu diam saja melihat wanita ini memukuliku. Jika kamu tidak memecatnya hari ini, bahkan jika kamu berlutut dan memohon kepadaku, jangan pernah berpikir untuk memasuki pintu rumah keluarga Liu. Hehe, masih bersikeras. Disa mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Jenny hendak marah lagi, tiba-tiba lehernya terasa dingin, dan mendengar suara mendesis. Ketika dia melihat ke bawah, dia hampir mengompol di celananya akibat terkejut. Entah kapan seekor ular bambu viper setebal sumpit merangkak ke lehernya. Ular, ada ular. Raut wajah Jenny seketika menjadi pucat pasi karena ketakutan, dia berteriak keras. Begitu Disa menarik tangannya, Jenny langsung terlihat seperti bola mie yang empuk, tubuhnya tumbang ke tanah sambil gemetaran, dia tidak berani bergerak sedikit pun. Tolong. Disa menyilangkan kedua tangannya dan berkata dengan dingin, minta maaf pada Direktur Rocky, kalau tidak ular ini akan masuk ke mulutmu, meracuni organ dalammu dan membuat seluruh tubuhmu membusuk. Direk, Rocky, aku salah, aku seharusnya tidak memukulmu. Jenny sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berbicara, ia tidak berani bergerak sama sekali. Disa berkata lagi, masih berani bersikap tidak sopan terhadap Direktur Rocky. Tidak, aku tidak berani lagi. Jenny duduk di tanah, hampir pingsan. Ada lagi, kamu akan pulang ke kota Gopo sendirian sekarang, dan jangan mengganggu pekerjaan Direktur Rocky. Aku akan pulang. Jenny yang tadinya cerewet, sekarang menjadi penurut, dia menganggukkan kepalanya. Disa mengangguk puas dan menjentikkan jarinya. Jenny mengerjapkan matanya beberapa kali kemudian jatuh pingsan.